Terima kasih Tuhan. Kami sudah ada di hadapan Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau Maha Besar. Engkau yang penuh dengan kasih kepada kami sebagai orang-orang percaya. Dan hari ini kami sebagai umat-Mu boleh datang untuk bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan, kemurahan, pengampunan, keselamatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini Tuhan kami bermohon, bersabdalah kepada kami. Biar Roh Kudus menjamah pikiran dan hati kami, supaya kami dapat menerima makanan rohani dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Salam dari Ibu Anet. Sebenarnya dia rindu juga untuk ada di sini. Tetapi dia ditugaskan untuk berkhotbah di Abelav Selatan pada hari ini. Tadi pagi dia ada di sini. Pagi-pagi masih di sini. Dia juga ikut seminar kemarin. Dia juga mengajar dalam satu sesi. Saudari yang tidak ikut rugi. Karena Ibu Anet dia adalah pengkhotbah terbaik di keluarga saya. Tapi dia titip salam untuk saudara-saudara. Kami senang untuk boleh berada di sini untuk ibadah bersama-sama. Sayang sekali kami tidak bisa lagi menetap di Indonesia. Bukan karena keinginan kami, tapi justru karena berbagai peraturan yang sudah terjadi dan yang menjadi penyebab utama justru COVID. Sampai kami kehilangan visa menetap di Indonesia. Wah, itu susah sekali untuk kami. Tapi apa boleh buat? Tuhan adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk perjalanan, tempat tinggal dan semua itu. Itu semua di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau saya boleh berada di sini bersama-sama, walaupun ini beda dengan dulu. Karena sekarang saya lihat banyak masker-masker. Saya pikir ini orang bersembunyi karena apa ini? Nah, memang saya mengerti saudara-saudara. Demi kesehatan. Pada waktu kami berangkat dari Jakarta ke Australia, ini pada waktu awal-awal COVID. Kami tidak ke sana karena COVID. Kami ke sana karena saya diundang sebagai pembicara di dalam konferensi misi. Hari kami tiba di Australia, langsung diumumkan oleh pemerintah Australia, penerbangan tutup. Rakyat Australia tidak ada lagi yang boleh keluar dari Australia. Wow. 2 tahun baru izin itu mulai diberikan lagi untuk orang Australia boleh keluar. Wah, itu menjadi sukacita. Sekarang sudah boleh pulang. Masalahnya kami sudah melanggar visa. Karena harus di Indonesia dengan visa walaupun kitab kartu izin tinggal tetap, ternyata tetap tidak tetap. Kami sudah harus di Indonesia setiap tahun. Paling sedikit untuk beberapa waktu. Jadi exit re-entry permit kami memang demikian. Tetapi karena tahun 2000 kami langgar, 2001 melanggar, sampai awal 2002 sudah melanggar, dicabut. Sekarang terpaksa kami datang dengan
visa on arrival yang terbatas. Bukan hanya itu, ada juga masalah di Australia dengan orang-orang seperti kami keluar. Sangat terbatas. Saya hanya diizinkan keluar dari Australia selama 6 minggu dalam 1 tahun. Waduh, itu berat sekali. Apalagi karena saya sudah punya anak dan cucu-cucu di Bulgaria. Dan waktu itu juga anak dan cucu-cucu di Jerman. Dan juga cucu-cucu di Inggris. Apalagi keluarga besar di Indonesia. Bagaimana mungkin hanya 6 minggu di luar negeri? Itu susah sekali. Tetapi itu kegirangan bahwa saya boleh ada di sini hari ini. Tatap muka lagi dengan saudara-saudara. Walaupun kami hanya di sini untuk waktu yang singkat. Tadi pada waktu saya tiba di sini, keluar dari lift, saya pikir jangan-jangan orang tidak lagi ingat sama saya. Tapi waktu keluar dari lift langsung diserbu. Pak C. Oh, bagus sekali, senang sekali. Masih diingat. Dan lalu waktu saya mulai masuk ke depan gereja, ruang ibadah ini, saya lihat orang sudah pegang papan-papan dan gabung di komsel kami. Saya pikir, wah ini seperti perebutan anggota komsel ini. Tapi saya lihat itu bagus, ada semangat untuk supaya ada orang-orang yang mungkin sudah menjadi atau belum pernah menjadi anggota komsel, diajak untuk gabung di salah satu komsel. Dan ya dalam kegiatan seperti itu, saya teringat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 20 sampai 31, di mana Rasul Paulus sedang meletakkan dasar pembangunan sidang jemaat di Efesus yang di dalam sejarah menjadi terkenal karena itu adalah satu-satunya sidang jemaat yang dicatat di dalam Alkitab yang telah menggenapi amanat agung di dalam wilayah kerjanya. Sebab dikatakan di situ dalam hanya tempo 2 tahun. Setiap orang, nah ini di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9 dan 10 kalau mau periksa. Di situ dikatakan bahwa setiap orang di seluruh wilayah Asia Kecil sudah mendengar Injil. Tiap orang, laki-laki, perempuan, Yahudi, Yunani, mereka semua sudah dengar. Dalam tempo 2 tahun saja. Tahu bahwa mereka tidak punya HP di zaman itu? Tidak punya Facebook? Tidak punya Twitter atau apa namanya X sekarang? Mereka tidak punya mobil-mobil, tidak punya helikopter. Tapi di seluruh Asia Kecil, setiap jiwa mendengar Injil. Dalam hanya 2 tahun. Itu ajaib, itu luar biasa. Apa di Jakarta semua orang pernah mendengar Injil? Mereka dalam 2 tahun, seluruh Asia Kecil. Tadi itu juga termasuk wilayah Turki. Sudah dengar Injil. Kita di Jakarta dengan semua fasilitas modern, HP, Facebook, email, internet, televisi, pokoknya dengan semua yang serba modern, kita masih belum membawa Injil kepada setiap jiwa di kota Jakarta. Apa menjadi rahasia mereka?
Sampai mereka dapat berhasil, bertumbuh di dalam iman, dalam keberanian, di dalam menyaksikan Injil Yesus Kristus. Kita melihat fondasi yang Rasul Paulus letakkan di dalam pelayanan gereja di wilayah Efesus adalah pola pelayanan 3 tahap. Tahap yang pertama adalah umum, ibadah raya. Yang kedua adalah pelayanan dari rumah ke rumah, ya, komsel. Dan yang ketiga adalah mentoring perorangan. Jadi pelayanan pribadi-pribadi. Jadi one-on-one kepada setiap kita. Lalu dengan dasar itu mereka juga melakukan pelayanan keluar untuk membawa kasih Yesus kepada banyak orang. Nah, perhatikan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Jadi bukan berguna pada pribadinya Paulus, tapi juga yang berguna bagi kamu. Jadi ini adalah yang Paulus beritakan yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum, jadi ibadah raya, jadi seperti ini. Jadi di mana ada pemberitaan visi dan dasar dan arah kita sebagai jemaat. Jadi dia ajarkan di muka umum. Maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Jadi komsel. Jadi pelayanan dari rumah ke rumah. Lalu dalam ayat yang ke-31, dia lanjutkan dengan berkata, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing. Jadi orang per orang, masing-masing. Dengan mencucurkan air mata. Jadi Paulus ingin supaya sidang jemaat efektif, berhasil, diberkati. Jadi dia menyampaikan hal-hal ini yang berguna bagi kamu. Dia juga sadar bahwa di dalam karunia-karunia Roh Kudus tidak ada karunia penonton. Itu karunia tidak ada. Karunia pemanas kursi juga tidak ada. Semua orang dipanggil untuk menjadi saksi Yesus. Untuk melanjutkan pemberitaan kerajaan Allah. Jadi hari ini saya mau menantang saudara-saudara untuk pertimbangkan. Jadi karena saya lihat ini orang dengan papan-papannya. Kalau saudara tidak mengikuti 3 pola ini, saudara merugikan diri. Ini Paulus katakan ini adalah untuk memberkati kalian, untuk keuntungan kalian. Jadi perlu ibadah raya, perlu juga komsel, perlu juga mentoring secara pribadi-pribadi. Kalau kita mungkin ada orang yang bisa menasihati kita kepada orang yang lebih senior yang mementor kami. Tapi jangan lupa mungkin ada orang lebih muda yang kita bisa mentor. Yang kita bisa menolong di dalam perjalanan mereka. Supaya juga hidup sebagai pemenang di dalam Kristus. Jadi yang saya akan sharing pada pagi siang ini justru berkaitan dengan waktu Yesus melakukan transfer kuasa kepada gereja Tuhan. Kuasa yang dia sendiri sudah alami di dalam kehidupan dia, yang pada akhir pelayanannya
dia mau pindahkan kepada gereja. Tapi kita akan mulai dengan kembali di dalam sejarah. Kita akan kembali ke 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu ada suasana ekspektasi yang besar. Ada semangat di dalam masyarakat, ada gairah. Mesias mau datang. Sudah dinubuatkan di dalam firman, tidak lama lagi Mesias mau datang. Itu membuat saya berpikir tentang generasi kita. Karena sekarang ini banyak orang sedang berkata, wah, Mesias untuk kedua kalinya mau datang. Kristus mau kembali. Mereka lihat keadaan dunia, perang-perangan, ancaman dari Korea Utara untuk memakai bom atom. Rusia ancam mau pakai bom atom di Ukraina. Iran ancam mau membom Israel dengan bom atom juga. Kita hidup di dalam zaman yang sangat berbahaya. Keadaan ekonomi sedang berubah. Keadaan moral bumi sedang berubah. Tanda-tanda zaman menunjukkan seperti yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan menjelang kedatangan kembali Yesus. Jadi kita sedang berkata, oh, tidak lama lagi Yesus mau datang. Sudah siap-siap, Yesus mau datang. Tapi ingat, Yesus belum akan datang kalau misinya belum selesai. Dia akan datang tepat waktunya. Tapi hanya Bapa yang tahu kapan waktunya itu, persisnya. Tetapi pada zaman 2000 tahun yang lalu, menjelang kedatangan Mesias pertama kali, sudah ada ekspektasi tinggi. Karena sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan, Mesias akan datang pada tahun, dengar, 26 Masehi. Kenapa saya katakan sudah dinubuatkan dia akan datang pada tahun 26 Masehi? Sebab 483 tahun, bahkan sedikit sebelum itu, dinubuatkan oleh Nabi Daniel bahwa Mesias, seorang raja yang diurapi, akan datang. 483 tahun setelah perintah untuk umat Israel keluar dari perbudakan Babel dan kembali ke Israel. Itu dinubuatkan dalam kitab Nabi Yeremia dan beberapa tempat yang lain. Dan Nabi Daniel, dia sudah membaca nubuatan Yeremia. Bahwa 70 tahun setelah perintah dikeluarkan untuk mereka kembali ke Yerusalem, Mesias akan datang. Tadi mereka bisa hitung. Nah, ini kita boleh lihat di dalam Daniel 9 ayat 25. Ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman atau perintah itu keluar, nah itu terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. Jadi ini adalah tanggal fakta sejarah. Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, itu Mesias. Ada 7 kali 7 masa. Ya, 7 kali 7, 49 tahun. Dan 62 kali 7 masa lamanya, 62 kali 7, 434. Nah, kalau dihitung, 49 tahun tambah 434 tahun, totalnya 483 tahun. Jadi mereka sudah tahu dari waktu perintah diberikan untuk mereka keluar dari Babel kembali ke Yerusalem, 483 tahun kemudian
Mesias sudah ada. Nah, untuk kedatangan pertama kali untuk Mesias, tahunnya sudah dinubuatkan. Tapi jangan harap untuk kedatangan kedua Mesias. Karena itu rahasia Bapa. Jadi itu tanggalnya, harinya itu disembunyikan dan ada di dalam tangan Bapa. Tetapi kita dianjurkan untuk membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tandanya sudah jelas. Hanya kita tidak tahu harinya dia akan datang. Itu Bapa punya misteri sendiri. Jadi saudara coba ikut saya. Saya sekarang ada di tahun 457 sebelum Masehi. Berarti masih lama sekali baru Mesias mau datang. Jadi orang bisa, ya, dan memang generasi demi generasi sudah meninggal dunia sebelum 483 tahun akan berakhir. Tapi mulai dari tahun 457, 483 tahun mulai berjalan. Jadi itu berjalan terus. Sekarang sudah mulai dekat dengan waktunya. Sudah mulai ada antisipasi. Mesias mau datang. Mesias mau datang. Itu sebabnya pada waktu Yesus datang, ada banyak orang yang mengklaim diri adalah Mesias. Mungkin itu usaha iblis juga untuk mengacaukan suasana, supaya bila mana Mesias yang benar muncul, mereka menganggap palsu. Seperti ini banyak yang mengklaim diri adalah Mesias. Nah, waktu penggenapannya makin dekat. Jadi orang sedang berpikir, Mesias sudah mau datang. Ini 483 tahun sudah hampir selesai. Lalu pada tahun 4 sebelum Masehi, masih 30 tahun sebelum tanggal yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, waktu sudah dekat. Orang sudah berkata, Mesias sudah mau datang. Apa dia sudah lahir? Apa dia sudah ada di dalam dunia? Seperti masa kini, saya dengar banyak orang Kristen berkata tentang antikristus. Apa antikristus sudah ada di dalam dunia? Apa dia sekarang sudah menjadi salah satu pemimpin politik atau agama di dunia atau ekonomi di dunia? Jadi banyak orang berpikir, apa dia sudah hidup? Oh, sudah tidak lama lagi Kristus mau datang. Antikristus mau datang. Jadi suasana ekspektasi ada. Jadi tahun 4 sebelum Masehi, itu memang ekspektasinya juga sudah sangat tinggi. Dan mereka sudah pikir tidak lama lagi. Lalu dalam Injil Lukas pasal 2, kita baca tentang banyak hal ajaib yang terjadi. Mungkin pertama, di padang gembala, kira-kira 5 kilometer di luar Bethlehem. Gembala-gembala sedang menjaga ternaknya pada malam hari. Lalu sementara mereka di situ mungkin bercakap-cakap, langit tiba-tiba terbuka. Paduan suara surga, malaikat-malaikat sedang menyanyi. Lalu satu malaikat datang dekat-dekat dengan gembala-gembala itu. Hari ini sudah lahir juru selamat. Mesias sudah lahir hari ini di Bethlehem. Lenyap. Gembala-gembala mulai bercerita satu sama yang lain. Ayo kita ke Bethlehem, kita mau melihat Mesias. Jadi mereka mulai lari-lari ke sana. Ini mereka mau ke Bethlehem. Mereka tiba di Bethlehem, ketemu Yusuf dan Maria dengan bayi.
Mesias. Tapi baru bayi. Tetapi api yang mereka sudah saksikan, lihat itu bayi. Wah, puji Tuhan. Mesias sudah ada. Haleluya. Apa mereka diam? Enggak. Mereka keluar ke jalan-jalan. Mesias sudah lahir. Kami sudah lihat. Kami sudah melihat malaikat-malaikat. Paduan suara surga sudah bernyanyi. Oh, itu luar biasa. Ini menambah kepada suasana ekspektasi. 8 hari kemudian, pada hari ke-8 menurut hukum Taurat, Yesus harus disunat. Jadi Yusuf dan Maria ke bait suci membawa Yesus. Tetapi di situ ada 2 orang tua. Satu Simeon, dia seorang sangat rajin belajar Alkitab. Dia sudah tahu dari firman Tuhan, sudah dinubuatkan 483 tahun sesudah perintah yang terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi itu. Mesias akan muncul pada tahun 26 Masehi. Tapi ini masih 4 sebelum Masehi. Masih 30 tahun kurang. Mungkin dia sedang berpikir, saya sudah terlalu dini, terlalu pagian. Saya sekarang sudah tua, tidak mungkin saya akan bisa hidup sampai Mesias datang. Tapi Roh Kudus berbicara kepada Simeon. Pergilah ke bait suci. Karena sebelum kamu meninggal dunia, kamu akan melihat Mesias. Jadi dia ikut pimpinan Roh Kudus. Masuk ke dalam bait suci. Nah, di dalam bait suci ada seorang tua yang lain. Namanya Ana. Nah, bukan Ana Ho. Ana adalah seorang nabiya. Dan dia juga sudah bergumul dan berdoa untuk kedatangan Mesias. Tapi berumur 84 tahun. Jadi bersama dengan Simeon, mereka berdua, ya kami terlalu pagian. Masih belum waktunya untuk Mesias datang. Ini tahun 4 sebelum Masehi, masih 30 tahun lagi. Baru tiba waktu yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Lalu masuk Yusuf dan Maria dengan membawa bayi Yesus. Wow. Anak dan Simeon membawa nubuatan juga. Kalau Maria dikatakan dia hanya simpan di hati semua yang dia sedang dengar. Maria sudah tahu ini adalah Mesias karena memang dari Gabriel yang setahun yang lalu, 9 bulan yang lalu sudah berkata kepada dia. Ana dan Simeon juga tidak berdiam diri. Mereka juga keluar, hei saudara-saudara, Mesias sudah lahir, Mesias sudah ada. Tetapi Yusuf, Maria, dan Yesus sudah tidak ada lagi. Mereka sudah mengungsi ke Mesir karena Herodes mau membunuh itu anak. Dia juga sudah mendengar kabar bahwa ini Raja Mesias
sudah lahir dan dia mau membunuhnya. Dia tidak mau ada orang lain yang mungkin bisa mengganggu keturunan dia menjadi raja di Israel. Lalu selama 30 tahun seperti tidak ada apa-apa. Tapi ekspektasi semakin tinggi. Bahkan sudah semakin dekat dengan tahun 26. Jadi saudara hitung dari 457 sampai itu sebelum Masehi sampai 26 Masehi sudah 483 tahun. Persis jumlah yang sudah dikatakan oleh Nabi Daniel bahwa Mesias akan datang. Apa terjadi pada tahun 26 Masehi? Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis dan diurapi dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Berarti ya kalau bahasa Ibrani dimesiaskan atau di dalam bahasa Yunani dikristuskan. Jadi secara formal pada tahun 26 itu, waktu Yesus keluar dari air di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun di atas dia. Itu sebabnya di Nazaret, di berkhotbah, ayat-ayat dari nubuatan Yesaya tentang kedatangan Mesias. Dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Dan Yesus berkata, hari ini ayat-ayat firman Tuhan ini sudah digenapi. Ini tahun 26. Orang Nazaret sudah marah sekali. Mereka ambil batu, mau melempari dengan batu atau membawa dia ke jurang dan membuang dia ke jurang. Mereka sudah tahu dia sedang klaim bahwa dia adalah Mesias. Itu adalah awal pelayanan Yesus. Sudah diurapi dengan Roh Kudus. Dan sekarang selama 3,5 tahun Yesus melayani sebagai Mesias sampai disalibkan. Nah, di dalam waktu-waktu itu yang sebenarnya luar biasa, kita melihat Yesus dibaptis, sudah diurapi, dan sekarang sudah masuk ke dalam pelayanan luar biasa. Dan waktu dia dibaptis, seperti dalam Lukas 4 ayat 14 dikatakan, dalam kuasa, nah ini kata kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Bilang dunamis. Lebih kuat lagi, dunamis. Yaitu kuasa. Tapi kata dunamis itu juga diterjemahkan di dalam Alkitab sebagai tenaga, tapi tenaga supernatural atau kuasa, juga diterjemahkan sebagai mujizat. Jadi dunamis adalah satu kuasa supernatural. Jadi kata Yunani yang dipakai dalam Perjanjian Baru menunjukkan kuasa peledakan, pekerjaan mujizat, karunia-karunia spesifik yang Allah mau berikan kepada setiap orang percaya agar mereka menjadi saksi efektif untuk Kristus. Siapa dapat menerima dunamis? Nanti kita akan melihat pada zaman Yesus, Yesus sendiri yang terima dunamis. Kuasa supernatural untuk melakukan mujizat. Menyembuhkan yang sakit. Melepaskan orang yang kerasukan. Supaya orang buta dapat melihat. Supaya dia dapat memberi makan 5,000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Boleh berjalan di atas air. Boleh membangkitkan yang mati. Itu kuasa dunamis dahsyat. Dan di dalam Lukas 4:14, dalam kuasa atau dunamis roh, kembalilah Yesus ke Galilea.
Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Kenapa begitu banyak orang datang? Apakah karena Yesus pengkhotbah yang lucu-lucu? Atau karena dia adalah orang yang sopan dan manis? Enggak. Dia sudah diurapi dengan dunamis. Kuasa supernatural untuk melakukan mujizat-mujizat. Itu sebabnya orang datang. Mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Seperti juga dicatat di dalam Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu di Lebanon. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa dunamis yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Kenapa orang-orang banyak datang? Kenapa mereka berjalan dari Lebanon, datang ke wilayah Galilea, ke Yerusalem, mau mendengar Yesus? Bukan karena pengkhotbah yang bagus. Bukan karena dia manis dan sopan. Tetapi karena demonstrasi kuasa kerajaan Allah. Setan-setan tunduk kepada dia. Yang sakit dia sembuhkan. Yang buta dapat melihat. Yang lumpuh berjalan. Orang-orang yang hidupnya rusak diubahkan. Pelacur, pemungut cukai, orang dari berbagai profesi bertobat dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena dunamis. Itu dunamis adalah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang memang sudah dijanjikan dalam Kisah 1 ayat 8 bahwa kita akan dilengkapi dengan dunamis, kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Yesus. Tetapi banyak orang berpikir, oh saya dibaptis dengan Roh Kudus supaya saya berbahasa lidah. Bukan. Saudara tidak dibaptis dengan Roh Kudus supaya saudara berbahasa lidah. Bahasa lidah ini adalah Roh Kudus ketok di hatimu untuk beritahukan saudara dia sudah tiba. Itu tanda saja. Bukti bahwa saudara dibaptis dengan Roh Kudus adalah saudara memiliki dunamis. Kuasa supernatural. Jadi Yesus sudah tahu dia sudah akan berangkat. Jadi kuasa dunamis yang ada di dalam Yesus yang membuat pelayanan Yesus menggoncangkan sejarah. Sekarang mau dipindahkan kepada kita di dalam gereja. Dunamis yang Yesus terima waktu dia dibaptis dan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dia mau supaya kita sebagai orang percaya mendemonstrasikan, membuktikan, menyatakan kuasa kerajaan Allah sudah datang. Orang sakit boleh disembuhkan, yang mati boleh dibangkitkan. Ya, terbatas. Jangan ada orang yang dibangkitkan yang sudah puluhan tahun mati, lalu dia bangkit pulang rumah dan ternyata istrinya sudah punya suami baru. Oh, itu celaka. Saya kenal beberapa orang yang tadinya mati, kemudian dibangkitkan. Saya tahu kuasa dunamis itu masih ada di antara kita.
Nah, Yesus pada waktu dia keluar dan melayani dengan kuasa dunamis, itu memang sesuatu yang luar biasa. Bahkan tadi kita sudah baca bahwa mereka sudah melihat tenaga keluar dari Yesus. Memang ada seorang perempuan yang berdarah 12 tahun dalam Injil Markus pasal 5 ayat 30. Dia mau dekat-dekat kepada Yesus, tetapi terlalu banyak orang. Tapi dia sudah beriman, kalau saya bisa menjamah biar ujung jubah Yesus, saya akan sembuh. Jadi orang banyak itu, jadi dia mungkin turun supaya tidak terlalu diperhatikan. Sampai diulurkan tangannya, menjamah ujung jubah Yesus. Poh! Seperti di strum dengan listrik. Yesus langsung balik dan berkata, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, Yesus coba lihat begitu banyak orang. Mereka semua dekat-dekat dengan kamu. Bagaimana bisa berkata siapa yang menjamah aku? Lalu itu perempuan mengaku. Dan karena Yesus berkata, aku tahu ada yang menjamah aku karena aku merasa tenaga keluar dari aku. Itu kata tenaga di situ adalah dunamis. Jadi itu di dalam Injil Markus 5:30. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga dunamis yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan itu langsung sembuh karena dunamis. Dia sudah beriman kepada Yesus bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk membawa kesembuhan. Kuasa yang sama Yesus mau berikan kepada saudara. Dan sebagaimana pada zaman Yesus, mereka tahu dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka karena ada kuasa. Ini yang saya tantang kita semua. Supaya kita mengimani kuasa yang Yesus sebagai kepala gereja yang dulu dia demonstrasikan dan nyatakan di dalam hidupnya. Bahwa sekarang dia mau berikan kepada saudara. Dan saudara, dan saudara, dan saudara, dan saudara, dan saudara. Yesus tidak memberikan karunia penonton atau pemanas kursi. Tapi dia mau berikan kepada saudara kuasa urapan Roh Kudus yang menyatakan kasih Allah yang begitu besar. Kuasa Allah yang begitu besar. Karena Yesus mencintai dunia ini. Dia mencintai jiwa-jiwa. Dia mau supaya mereka selamat. Dan dia mau supaya saudara, karena bukan PBB yang akan lakukan tugas ini. Yang dipanggil melakukan tugas ini adalah orang-orang percaya. Itu sebabnya kita ikuti dalam ibadah raya, mendengar visi dari kebenaran firman. Kita masuk ke dalam komsel, mempercakapkan. Dan bagaimana cara kita berdoa bersama-sama. Mungkin saya mau katakan setiap pemimpin komsel, dalam pertemuan komsel berikut, tumpang tangan di atas setiap anggota di dalam komsel. Supaya ada impartasi dunamis. Supaya komsel saudara hidup. Bukan cuma kumpul makan-makan. Tapi kumpul untuk menjadi satu bagian tubuh Kristus yang penuh dengan kuasa dunamis, kuasa ledakan, kuasa supernatural, kuasa mujizat. Supaya saudara mengubah wilayah tinggal saudara. Supaya kota Jakarta diubahkan. Dan supaya orang berbondong-bondong datang ke KTC. Tapi bukan cuma KTC, ini untuk seluruh gereja.
Kita mau supaya ada satu gerakan rohani yang maha besar. Tidak datang karena khotbah yang bagus-bagus, lucu-lucu dan sebagainya. Tetapi karena demonstrasi kuasa Tuhan. Dan ini adalah nubuatan khusus untuk akhir zaman. Dalam Kisah 2, 16 sampai 18. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Saya yakin kita sudah ada pada hari-hari itu. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di dalam gerakan terakhir, akhir zaman. Allah mau supaya seluruh sidang jemaat, setiap orang percaya, menjadi aktivis, menjadi penginjil, menjadi saksi, menjadi orang yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan mengubah sejarah bangsa Indonesia, mengubah masa depan. Sampai seperti terjadi dengan Konstantin, 1700 tahun yang lalu, waktu dia berlutut sebagai Kaisar Roma dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian saya berdoa untuk bangsa Indonesia. Mazmur 2 ayat 8 berkata, mintalah kepadaku dan aku akan berikan bangsa-bangsa kepadamu. Apa saudara sudah minta kepada Tuhan, minta bangsa Indonesia? Mintalah. Tuhan sendiri sudah tawarkan. Karena Tuhan mencintai bangsa Indonesia. Dia mencintai kota Jakarta. Dia mencintai lingkungan di mana saudara hidup. Itu sebabnya ibadah raya, bagus, umum. Lalu di dalam komsel kita percakapkan. Dan kalau perlu kita juga terus menerus di mentor perorangan. Supaya kita siap. Dari PKS. Doakan setiap anggota komselmu. Tumpang tangan di atas mereka. Impartasikan kepada mereka. Jadi pada waktu Yesus sudah selesai misinya. Dia akan transfer dunamis. Yang dia terima kepada gereja. Ya kita sudah mulai menceritakan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Sebagai persiapan. Bagaimana dinubuatkan Mesias akan datang. Dan dia datang tepat. Itu sebabnya kita sudah tahu apa yang difirmankan Tuhan. Itu pasti terjadi. Kita tidak perlu ragu-ragu. Hanya Tuhan yang bisa menubuatkan masa depan. Bahkan sampai tahunnya, ratusan tahun sebelumnya. Dan tepat terjadi pada tahun yang dinubuatkan. Sekarang dinubuatkan tentang kedatangan kedua Mesias. Hanya harinya masih disembunyikan dari kita. Tetapi zamannya tidak. Dikatakan kamu akan dapat membaca tanda-tanda zaman. Kalau kamu sudah melihat ini dan ini dan ini terjadi. Kamu sudah tahu waktunya sudah dekat. Harinya kita tidak tahu. Tapi kita tahu waktunya sudah dekat. Dan sekarang Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman. Bukan pendengar saja. Tapi pelaku kebenaran firman. Mengimani apa yang Tuhan sudah katakan. Jadi sebagai persiapan untuk mentransfer dunamis dari dirinya sendiri kepada gerejanya. Lukas 24 ayat 49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi, apa saudara pikir Yesus menceritakan kebenaran atau apakah Yesus pendusta? Dia memberitakan kebenaran atau dusta? Kebenaran. Jadi apa yang Yesus katakan itu adalah benar. Itu sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi
Ini yang Yesus katakan adalah benar. Aku akan kirim kepadamu. Siapa itu mu? Bukan sapi. Kalau sapi juga mu. Mu-nya adalah saudara. Setiap saudara. Dia berkata, aku akan berikan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan, dunamis dari tempat tinggi. Kita tidak akan dapat lakukan dengan kekuatan diri sendiri. Kita perlu impartasi urapan dan kuasa dari Allah. Dari ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan dan tepat terjadi. Dan di akhir zaman ini saudara-saudara, Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Itu pasti akan terjadi. Siap untuk menerimanya. Tuhan mau berikan kepada saudara. Jangan saudara puas dengan kopian. Saya ingat waktu pertama datang ke Indonesia tahun 74. Saya dengar orang mengklaim diri sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya mendengar kata-kata yang sama. Jadi waktu mereka katakan sudah penuh Roh Kudus. Mereka malam-malam mas. Malam-malam mas. Tapi pada waktu saya di Jawa Tengah. Kami ke rumah seorang ibu Jawa. Dan suaminya tiba di rumah. Dia sambut suaminya. Malam mas. Jadi ini orang-orang yang mengklaim berbahasa lidah. Malam mas. Nah kalau di Australia lain. Mereka berkata, I love my Honda, I love my Honda. Itu bukan bahasa lidah. Itu kopian. Mungkin karena orang sudah begitu rindu sampai mereka cuma kopi. Jangan puas dengan kopian. Memang saya percaya bahasa lidah. Saya percaya itu adalah tanda bahwa baptisan Roh Kudus kita sudah terima. Tapi itu bukan bukti. Bukti adalah dunamis. Kuasa menjadi saksi Yesus. Kuasa untuk menyatakan kerajaan Allah adalah hidup. Kerajaan Allah ada di sini. Dan kalian boleh disembuhkan. Boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Karena dunamis adalah kuasa supernatural. Jadi Yesus mempersiapkan untuk transfer dunamis dari dirinya sendiri kepada jemaat. Lalu dalam Kisah 1 ayat 8. Kata-kata Yesus terakhir sebelum naik ke surga. Kamu akan menerima kuasa dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus diangkat ke surga. Murid-murid masih lihat-lihat ke atas. Mana dia? Lalu 2 orang berpakaian putih berkata, kenapa kamu lihat ke atas? Yesus ini yang kamu lihat sudah naik. Dia akan datang kembali. Jadi Tuhan panjang sabar. Dari dulu, nubuatan kedatangan Mesias mereka harus tunggu hampir 500 tahun baru datang. Sekarang untuk kedatangan kedua, sudah hampir 2000 tahun sudah jalan. Panjang sabar. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia pasti akan melakukan. Dan sekarang dia beri dunamis. Dia berikan kepada kita. Supaya kita sebagai orang percaya, sebagai saksi Yesus akan mempunyai kuasa. Lalu dinubuatkan hasil dunamis.
Ini saya ada 2 ayat lagi yang saya mau baca. Yang pertama Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelamanan menutupi bangsa-bangsa. Ya, kita melihat masa COVID untuk banyak orang adalah masa kekelaman, kegelapan, ketakutan, kebingungan. Tapi kalau kita membaca dari kitab Wahyu 6 sampai 16, saudara, COVID belum apa-apa. Itu baru uji coba dulu. Yang akan datang jauh lebih parah. Tapi untuk orang yang percaya tidak perlu takut. Karena kita diperlengkapi dengan dunamis Allah. Murka Allah akan mengacaukan dan membawa berbagai jenis murka di atas muka bumi ini. Supaya bumi sadar dan bertobat. Jadi kekelaman dan kegelapan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi apa? Nyata. Apa artinya nyata? Saya orang bule yang belajar bahasa Indonesia. Jadi apa itu arti dari kata nyata? Jelas? Nampak? Kelihatan? Nyata. Tidak akan tersembunyi. Itu akan nyata. Di seluruh dunia akan terjadi. Jangan kita kehilangan bagian kita di Jakarta. Tuhan mau melakukan sesuatu. Jadi dunia di dalam kegelapan, kekelaman, ketakutan, kebingungan. Tapi jawaban kasih Allah, kemurahan Allah, keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus akan dinyatakan secara mulia di tengah-tengah dunia ini. Dan yang diberi penghormatan besar adalah saudara-saudara. Jangan melalaikan kesempatan yang Tuhan sudah berikan itu. Dan apa yang menjadi hasilnya? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini hasil dari kuasa dunamis. Dan ayat terakhir, Wahyu 7 ayat 9. Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Hasil dari kuasa dunamis. Bukan bahwa kita akan berakhir dengan ketakutan dan kekalahan. Tidak. Tapi akan berakhir dengan menyaksikan kemuliaan Allah yang akan bercahaya seperti air menutupi lautan. Kita akan melihat gedung-gedung gereja tidak cukup untuk menerima orang-orang yang mau dilayani. Lapangan-lapangan akan penuh dengan jiwa-jiwa yang sedang rindu untuk menerima Yesus. Kita di KTC diberi penghormatan besar Allah untuk menjadi bagian dari gerakan Allah terakhir di akhir zaman. Yesus sendiri berkata, musim menuai ialah akhir zaman. Dan untuk kita siap melakukan tuaian itu, kita harus dilengkapi dengan dunamis. Mari kita tunduk kepala. Saya mau tantang saudara-saudara. Kalau saudara mau diperlengkapi dengan dunamis Allah. Yang sungguh-sungguh, jangan yang kopian, yang asli. Karena ini yang Yesus sekarang sudah transfer kepada gereja.
Dan saudara berkata, oh saya mau memiliki dunamis itu. Saya mau diperlengkapi dengan kuasa. Saya mau menjadi saksi Yesus yang berhasil, yang membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Kalau itu saudara rindu untuk mendapat dunamis Allah, angkat tanganmu. Saya mau doakan saudara. Ya, banyak yang angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka. Mereka tidak mau menjadi pemanas kursi atau penonton. Mereka mau menjadi murid-Mu, Yesus. Mereka mau diperlengkapi dengan dunamis yang Engkau tawarkan kepada kami. Dari Tuhan kami berdoa supaya Engkau curahkanlah dunamis kuasa Roh Kudus kepada anak-anak-Mu. Supaya kami Tuhan yang di KTC di sini boleh mengalami kuasa dan urapan. Supaya kami dapat beritakan kasih-Mu, pengampunan-Mu, keselamatan-Mu lewat karya salib. Dan melihat jiwa-jiwa dibebaskan dari kuasa kegelapan. Disembuhkan dari penyakit-penyakit. Dan supaya mereka menyerahkan diri mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah anak-anak-Mu. Lihat permintaan-permintaan, kerinduan hatinya. Dan lengkapilah kami Tuhan. Dengan kuasa, urapan, Roh Kudus. Dunamis Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua orang percaya dengan suara yang bulat berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara-saudara.